Shalom, perkenalkan saya Marcella Tecedili dari Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Psikologi Kristen semester 2 dengan NIM 230303003, mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu NER Devis Pinontoan MPD. Di sini saya akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf manusia. Definisi komunikasi interpersonal menurut para ahli, yang pertama menurut Effendi tahun 1993, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung, tatap muka yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan secara timbal balik. Dalam komunikasi interpersonal, komunikasi berlangsung secara dua arah di mana kedua pihak, baik pengirim maupun penerima, pesan dapat saling memberi dan menerima umpan balik secara langsung dan spontan. Yang kedua, menurut Huda tahun 2013, komunikasi interpersonal adalah proses interaksi yang berlangsung antara dua orang atau lebih yang terjadi dalam situasi tatap muka di mana masing-masing individu dapat saling melihat, mendengar, dan merasakan. Secara langsung dalam komunikasi ini, pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata tetapi juga melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan isyarat nonverbal lainnya. Dan yang ketiga, menurut Black dan Haroldson tahun 2005, komunikasi interpersonal adalah proses di mana individu berbagi informasi, perasaan, dan makna melalui pertukaran pesan verbal dan nonverbal dalam interaksi tatap muka. Komunikasi ini melibatkan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsung dan personal, memungkinkan adanya pemahaman yang mendalam dan umpan balik langsung. Beberapa tujuan komunikasi interpersonal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengenal dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi lebih bermakna. Dan yang keempat, membantu orang lain. Kita masuk dalam pengertian sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan satu informasi menurut Benjamin B. Woolman. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera tidak memerlukan penguraian verbal simbolis atau konseptual dan berhubungan dengan alat indera. Sensasi akan mempengaruhi persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau peristiwa dengan menyimpulkan atau memberikan makna atau menafsirkan stimulus indrawi, sensori stimuli. Persepsi juga diartikan sebagai pemberian makna terhadap sensasi. Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor perhatian, yang kedua faktor personal atau faktor fungsional, dan yang ketiga faktor situasional atau faktor struktural. Memori, Schlesinger dan Groves mendefinisikan memori sebagai sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme mampu merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati proses perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Berpikir melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir menggunakan lambang verbal seperti angka kali, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan maupun lambang grafis seperti gambar, yang menggantikan atau merepresentasikan objek atau peristiwa dalam benak individu. Berpikir digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, menetapkan keputusan, dan menghasilkan kreativitas. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal sangat penting bagi setiap individu karena komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita yang meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan
makna kepada setiap peristiwa atau lingkungan kita. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang paling dasar yang terjadi saat seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Komunikasi ini juga meliputi proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Shalom, sekian dan terima kasih.